Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 6 akan mempresentasikan mengenai model-model inovasi pendidikan. Sebelumnya perkenalkan kelompok kami yang pertama yaitu Retno Aryani dengan nomor NIM 12204193003, yang kedua Irfaatus Saadah 12204193003, dan yang terakhir Fiarismanul Izza dengan nomor NIM 12204131113. Nah, materi yang akan kita bahas kali ini yaitu model-model inovasi pendidikan. Model-model inovasi pendidikan ini dibagi menjadi 3, yaitu model penelitian, pengembangan, dan difusi, yang kedua model pengembangan organisasi, dan yang terakhir model konfigurasi. Untuk materi yang pertama akan disampaikan oleh Retno Aryani. Yang pertama yaitu model penelitian, pengembangan, dan difusi. Model inovasi pendidikan ini cukup sederhana kalau dilihat dari polanya, namun mempunyai pengaruh yang sangat besar bagi pengembangan pendidikan. Model ini berdasarkan pemikiran bahwa setiap orang tentu memerlukan perubahan, dan unsur pokok dari perubahan ialah penelitian, pengembangan, dan difusi. Agar benar-benar diketahui dengan tepat permasalahan yang dihadapi serta kebutuhan yang diperlukan, maka perlu diadakannya langkah pertama. Langkah pertama yang harus dilakukan dalam usaha mengadakan perubahan pendidikan ialah melakukan kegiatan penelitian pendidikan. Namun, hasil penelitian tidak dapat langsung digunakan oleh pemakainya, karena hasil penelitian tersebut harus dikembangkan terlebih dahulu ke dalam bentuk yang lebih bersifat operasional agar dapat lebih mudah diterapkan. Seperti misalnya hasil penelitian tentang perkembangan pikir anak tidak dapat langsung digunakan oleh guru untuk membantu mengefektifkan cara mengajar. Nah, hasil penelitian ini perlu diolah lagi dan dikembangkan terlebih dahulu sehingga berupa strategi atau langkah-langkah mengajar yang tepat berdasarkan proses perkembangan pikir anak. Nah, oleh karena itu, langkah kedua yang harus dilakukan adalah langkah pengembangan. Nah, baru setelah inovasi atau setelah langkah pertama dan langkah kedua terbentuk, maka dilakukan difusi inovasi melalui kegiatan komunikasi di berbagai saluran yang memungkinkan dengan memperhatikan berbagai nilai-nilai sosial yang berlaku di lingkungan di mana inovasi itu akan diterapkan. Beberapa ahli pendidik ada yang menambah satu langkah, yaitu langkah evaluasi atau evaluation. Nah, semua langkah ini terkenal dengan model LD dan D, yaitu langkah-langkah yang sudah kita sebutkan tadi. Namun, karena penambahan satu model tadi, model ini kemudian dikenal dengan istilah RDD dan E, yaitu Research, Development, Diffusion, and Evaluation. Setelah inovasi didifusikan, maka perlu diadakan evaluasi. Nah, RD dan D ini sebagai model inovasi yang sangat terkenal dapat didayagunakan dengan efektif di Amerika Serikat. Kemudian oleh pemerintahan pusat dikembangkan lagi menjadi bentuk lembaga-lembaga dan sistem pendidikan untuk menangani kegiatan riset, pengembangan, dan difusi secara kontinu. Nah, lembaga-lembaga ini bernama Eric Clearinghouse, Research and Development Centers, dan Regional Educational Laboratories. Educational Research Information Center atau juga disebut dengan ERIC ialah suatu jaringan yang mencangkup wilayah nasional untuk mencari, menyeleksi, mengabstraksi, membuat indeks, menyimpan, menyempurnakan, dan mendiseminasikan informasi tentang penelitian dan sumber pendidikan. Nah, lembaga ERIC ini terdiri dari staf koordinasi yang berkedudukan di Washington DC dan 19 cabang yang bertanggung jawab tentang pendidikan tertentu dan bertugas untuk memproses dokumentasi, merespon untuk mengadakan penelitian dalam bidangnya, serta menyusun bibliografi dan studi penterjemahan. Eric menerbitkan dan membantu 2 jurnalis, yaitu Research in Education dan Current Index to Journals in Education. Kedua jurnal ini serta sistem komputer yang dimiliki Eric merupakan sumber utama serta alat untuk menemukan informasi tentang pendidikan yang dapat dilakukan dengan cepat.
dan dapat dimanfaatkan untuk memecahkan masalah pendidikan atau untuk mengacu adanya penelitian pendidikan yang itu. Untuk materinya akan dilanjutkan oleh Irfaatus Saadah. Kepadanya saya persilahkan. Model inovasi pendidikan yang kedua yaitu model pengembangan organisasi. Model pengembangan organisasi berorientasi pada sistem sosial. Model ini berpusat pada sekolah atau sistem persekolahan. Jika model penelitian, pengembangan, dan difusi lebih tepat digunakan untuk penyebaran inovasi pada tingkat regional atau nasional, maka model pengembangan organisasi ini lebih tepat digunakan untuk penyebaran inovasi pada suatu sekolah, karena sekolah merupakan suatu organisasi. Kedua, model tersebut merupakan alat yang digunakan untuk menangani dua hal yang berbeda, juga untuk memecahkan permasalahan pembaruan pendidikan yang berbeda pula. Model pengembangan organisasi berorientasi pada nilai yang tinggi. Artinya, dalam model ini juga mendasarkan pada filosofi yang menyarankan agar sekolah atau sistem persekolahan jangan hanya diberitahu tentang inovasi pendidikan dan disuruh menerimanya, tetapi sekolah hendaknya mampu mempersiapkan diri untuk memecahkan sendiri masalah pendidikan yang dihadapinya. Sekolah harus menjadi organisasi yang sehat, yang memahami permasalahan yang dihadapi, dan juga mampu untuk menciptakan cara memecahkan permasalahan itu sendiri. Atau dapat juga dengan bantuan ahli dari luar organisasi, sehingga mampu menemukan cara bagaimana menerapkan inovasi, serta menilai hasil yang telah dicapai. Dalam proses pemecahan masalah dengan model pengembangan organisasi ini, memerlukan ahli dalam bidang teknis pemecahan masalah yang menyatakan bahwa makin sukar permasalahan pembaruan berkaitan dengan masalah sosial, yaitu adanya berbagai macam penafsiran tentang inovasi itu sendiri. Model pengembangan organisasi ini menyatakan bahwa suatu organisasi yang tidak mampu merumuskan dan memecahkan masalahnya bukan karena tidak memiliki kemampuan dalam bidang teknis pemecahan masalah, melainkan karena tidak mampu dalam hal sosial, yang artinya anggota organisasi saling mempertahankan perasaannya. Seseorang yang tidak dapat menguasai perasaannya, maka tidak dapat membuat kebijakan dalam tindakannya, dan akhirnya tidak mampu berkompetensi mencari kebenaran secara rasional. Para pemakai model pengembangan organisasi telah menghasilkan berbagai macam teknis penerapan inovasi dengan menggunakan berbagai macam cara, seperti latihan, permainan, simulasi, dan sebagainya. Hal tersebut dapat dilakukan secara kelompok dalam organisasi untuk belajar mengendalikan perasaan, memperdalam pemahaman tentang tujuan organisasi, dan juga menciptakan iklim sosial yang baik dalam organisasi, sehingga mampu mempercepat diterapkannya suatu inovasi. Materi selanjutnya yaitu dibawakan oleh Lutfia Rismanul Iza. Saya Lutfia Rismanul, NIM 12204193113. Di sini saya akan melanjutkan materi yang selanjutnya, yang ketiga, yaitu mengenai model konfigurasi. Model konfigurasi atau configurational model yaitu pendekatan secara komprehensif untuk mengembangkan strategi inovasi atau perubahan pendidikan pada situasi yang berbeda. Model ini disebut model umum atau komprehensif karena memungkinkan adanya klasifikasi atau penggolongan dari situasi perubahan. Model ini menekankan pada batasan tentang serangkaian situasi perubahan pada waktu tertentu. Model konfigurasi ini menarik bagi kedua pihak, baik bagi inovator maupun bagi penerima atau adopter. Bagi inovator, menggunakan model ini untuk meningkatkan kemungkinan diterimanya inovasi. Sedangkan bagi adopter, menggunakan model ini dapat meyakinkan bahwa inovasi yang diterimanya benar-benar sesuatu yang dibutuhkan.
Inovator memerlukan kejelasan konsep agar dia dapat menyusun desain pengembangan dan menentukan strategi inovasi. Sedangkan adopter memerlukan kejelasan konsep agar memahami inovasi sehingga dapat menerapkan inovasi sesuai yang diharapkan. Faktor yang memungkinkan terjadi difusi inovasi menurut model konfigurasi ada 4. Yang pertama yaitu konfigurasi, yaitu menunjukkan bentuk hubungan inovator dengan penerima dalam konteks sosial atau hubungan dalam situasi sosial dan politik. Ada 4 konfigurasi, yaitu individu, kelompok, lembaga, dan kebudayaan yang dapat mencakup semua kesatuan sosial. Yang selanjutnya yaitu hubungan. Hubungan antara pelaku dalam proses penyebaran inovasi. Inovator dan adopter harus berada dalam hubungan yang memungkinkan didengarkannya dan diperhatikannya inovasi yang didifusikan. Demikian dari kelompok kami. Jika ada kurang lebihnya kami mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.